Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai tewasnya Brigadir Joshua. Dan ini mendapat perhatian publik, teman-teman. Publik berharap agar kasus ini dibuka secara terang benderang dan tidak ada lagi keraguan di masyarakat. Jadi ekspektasi harapan publik seperti itu. Namun hari ini masih berproses, teman-teman. Dan kita lihat kemarin Irjen Ferdy Sambo telah diperiksa oleh tim sus, teman-teman, terkait kasus tewasnya Brigadir Joshua. Ada hal yang mengejutkan yang disampaikan oleh pihak Ferdy Sambo bahwa dia melakukan pembunuhan berencana itu karena untuk melindungi harkat dan martabat keluarganya. Karena di Magelang kemarin katanya, teman-teman, Ferdy Sambo dilapori oleh PC atas kelakuan Brigadir Joshua kepada istri Ferdy Sambo. Nah, ini kejadian di Magelang. Ini versi dari Ferdy Sambo, teman-teman. Tetapi ini menjadi aneh ketika di rumah Duren 3 di Jakarta, ini kok ada pelecehan lagi. Padahal di Magelang sudah ada laporan pelecehan. Tetapi di Duren 3 di rumah dinas Ferdy Sambo ada pelecehan lagi. Berarti kalau kita melihat kasus di Duren 3 di rumah dinas itu tidak benar bahwa Brigadir Joshua melecehkan istri Ferdy Sambo. Karena kan sudah dilapori, teman-teman, Ferdy Sambo di Magelang. Katanya ada pelecehan di Magelang. Nah, karena untuk melindungi harkat dan martabat keluarga, Ferdy Sambo marah kemudian memanggil yaitu Baradae untuk membunuh Brigadir Joshua. Nah, ini sesuatu yang tidak konsisten yang disampaikan oleh Ferdy Sambo. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan. Ferdy Sambo ungkap motif bunuh Brigadir Joshua, melindungi kehormatan keluarga. Pengacara Irjen Ferdy Sambo, Arman Hanis, menyampaikan motif kliennya membunuh Brigadir Joshua. Menurutnya, hal itu demi menjaga dan melindungi kehormatan keluarganya. Hal itu disampaikan oleh Ferdy usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Makobrimob Depok Kamis 11 Agustus 2022. Saya adalah kepala keluarga dan murni niat saya untuk menjaga dan melindungi marwah dan kehormatan keluarga yang saya cintai, ujar Arman Hanis membacakan pesan Sambo di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan, Kamis 11 Agustus 2022. Kadif Propam Polri itu kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, terutama institusi Polri. Izinkan saya sebagai manusia yang dilepas dari kekilapan secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga serta masyarakat luas yang terdampak, kata Sambo sebagaimana disampaikan oleh Arman. Sebab Sambo telah memberi keterangan palsu, yakni kematian Brigadir Joshua akibat tembak-menembak. Jadi ini sudah diakui oleh Ferdy Sambo, tidak ada aksi tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Baradae. Karena kemarin awalnya beritanya kan seperti itu, dan itu disampaikan oleh pihak Kapolres Metro Jakarta Selatan. Ada aksi tembak-menembak, kemudian ada aksi bela diri dari Baradae, kemudian ada tindakan Brigadir Joshua masuk ke kamar istri Ferdy Sambo dan melecehkan dan menodongkan pistol. Tetapi sejatinya ini sudah dibuka oleh Ferdy Sambo. Tidak ada tembak-menembak. Berarti kalau tidak ada tembak-menembak, tidak ada juga terkait pelecehan seksual yang ada di rumah Duren 3, rumah dinas dari Ferdy Sambo. Akibat perbuatan saya yang memberi informasi yang tidak benar, sangat memicu polemik dalam pusaran kasus Duren 3 yang menimpa saya dan keluarga. Saya akan patuh pada setiap proses hukum saat ini yang sedang berjalan dan nantinya di pengadilan akan saya pertanggungjawabkan, kata Sambo. Sebelumnya, Dirtipidum Polri Brigjen Andirian Jayadi mengatakan, Ferdy Sambo marah karena merasa harkat dan martabat keluarganya dilukai oleh Brigadir Joshua. Dalam keterangannya, Ferdy Sambo mengatakan,
dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang oleh almarhum C, kata Andi dalam konferensi pers di Makobrimob Kelapa II, Depok. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah selesai memeriksa Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Barada E alias Richard Eliezer, Bribka RR alias Ricky Rizal, KM alias Kuat Ma'ruf, serta Irjen Pol Ferdy Sambo. Ferdy Sambo disebut telah memerintahkan Barada E alias Richard Eliezer untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Dia juga menskenario peristiwa tersebut seolah-olah terjadi baku tembak. Sementara Bribka Ricky dan Kuat Ma'ruf turut serta menyaksikan dan membantu peristiwa penembakan tersebut. Keempat tersangka disangkakan pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Nah, ini teman-teman keterangan dari pihak polisi juga pihak kuasa hukum Ferdy Sambo yang menyatakan bahwa ada laporan dari PC dari Putri Chandrawati di Magelang. Katanya pihak dari Brigadir Yosua ini merendahkan harkat dan martabat dari keluarga Ferdy Sambo. Jadi ini adalah versi yang disampaikan oleh Ferdy Sambo. Karena itu Ferdy Sambo marah dan mengeksekusi, membunuh dari Brigadir Yosua. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita teman-teman, kalau itu pelecehan terjadi di Magelang, kenapa Ferdy Sambo kok tidak mengeksekusi Brigadir J itu di Magelang? Padahal kalau kita lihat teman-teman dari video CCTV yang beredar di publik, ketika pulang dari Magelang, ini dalam kondisi baik-baik saja. Barada E, kemudian Brigadir J, juga Ibu Putri, ini tidak marah-marah kepada Brigadir Joshua. Ini yang kita lihat. Bahkan kalau kita lihat keterangan dari Komnas HAM, setelah di rumah pribadi, dari Magelang ke rumah pribadi di Jakarta teman-teman, itu ada canda tawa antara beberapa pengamal di sana, di rumah pribadi Ferdy Sambo. Artinya setelah bereskan semua, misalkan turunkan barang dan sebagainya, itu kan kumpul-kumpul ajudan itu. Dan itu ada tawa-tawa antara ajudan. Berarti ini kan tidak ada masalah. Nah, kemudian setelah itu kan Putri Chandrawati keluar, kemudian ajudan keluar menuju rumah yang sekarang menjadi TKP itu. Dan disitulah terjadi eksekusi. Tetapi berita yang sebelumnya, ketika terjadi tembak-menembak itu diawali dari Brigadir J yang masuk ke kamar istri Ferdy Sambo. Kemudian ada teriakan itu didengar oleh Barada E, kemudian Barada E turun dan menanyakan. Tetapi pertanyaan dari Barada E ini disambut dengan tembakan. Itu kan ceritanya seperti itu. Berarti kalau logika yang disampaikan oleh Ferdy Sambo terjadi pelecehan yang ada di Magelang, maka tidak mungkin akan dilakukan lagi oleh Brigadir J melakukan pelecehan di rumah dinas Ferdy Sambo. Itu pendapat saya teman-teman kalau kita merangkai cara berpikir atau skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Dan saya tidak yakin teman-teman kalau Brigadir Joshua itu melecehkan istri Ferdy Sambo. Karena namanya ajudan itu teman-teman tunduk dan patuh kepada atasannya. Namanya ajudan kalau diperintah siap mengerjakan. Jadi tidak ada diskusi, tidak ada alasan, pokoknya siap. Itu namanya ajudan. Dan saya pikir itu yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Dan pelecehan-pelecehan seperti itu saya pikir apa mungkin dilakukan oleh Brigadir Joshua. Apalagi sampai saat ini teman-teman, Ibu Putri masih bersikukuh bahwa terjadi pelecehan di rumah Duren 3, rumah dinas Ferdy Sambo. Nah, ini kan menjadi kontradiktif dengan pengakuan yang disampaikan oleh Ferdy Sambo. Nah, ini menjadi bumerang lagi teman-teman, posisi dari istri Ferdy Sambo. Jadi kebohongan apa lagi yang akan dibuat? Jadi konspirasi teman-teman. Kalau orang itu sudah melakukan kebohongan, maka dia akan mencoba untuk menutupi dengan kebohongan yang lain. Kemudian kebohongan lain itu akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya.
kebohongan berikutnya. Nah, kita menjadi tidak percaya apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo kalau Brigadir J itu melecehkan istri Ferdy Sambo. Jadi itu teman-teman kalau saya berpendapat atas tewasnya Brigadir Joshua, karena sudah melakukan kebohongan berkali-kali, maka orang menjadi tidak begitu percaya apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo. Karena itu ini tugas dari penyidik untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Brigadir Joshua itu tewas di rumah dinas Ferdy Sambo. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.